Oke, baik. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana perhitungan elevasi ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin di kelas bahwa sebenarnya memang rencananya mau saya sampaikan kemarin, cuman karena terkendala waktu kita kemarin kelas jam hingga hampir selesai ya, jadi tidak bisa saya sampaikan kemarin. Jadi coba saya sampaikan saja melalui video ini. Akan saya share screen saja begitu. Nah, sebenarnya apa kaitannya perhitungan elevasi ini dengan pengerjaan tugas besar yang kalian kerjakan gitu ya. Jadi dari data yang sudah diberikan gitu, nanti bisa dihitung elevasi per node-nya ya, per node salurannya kan kemarin beberapa sudah kebanyakan sudah menghitung begitu saya lihat ya. Jadi nanti dari perhitungan node-nya itu bisa dianggap sebagai elevasi tanah begitu. Nah, dari situ nanti arahnya adalah kalian kan diminta untuk menggambar potongan melintang ya, baik di saluran tersier, sekunder maupun yang primer ya. Jadi nanti di situ diperlukan informasi terkait elevasi muka tanahnya berapa, elevasi salurannya berapa, elevasi airnya berapa, dan juga elevasi dasar salurannya berapa. Nah, dari situ itu perlu kalian untuk menghitung bagaimana nanti perhitungan elevasinya seperti itu. Nah, selain itu juga berkaitan dengan penggambaran long section atau potongan memanjang saluran. Misalkan kan ambil trayek sebuah saluran begitu dari saluran tertentu tersier misalkan ya sampai ke saluran primer. Misalkan diambil kemudian diplot potongan memanjangnya kurang lebih dapat seperti ini. Nah, di sini kalau dilihat itu ada beberapa data elevasi sama juga dengan yang di cross section tadi ya. Jadi bisa kalian lihat di sini ada beberapa elevasi yang mana ini bisa dihitung dengan perhitungan bisa diperoleh datanya ini dari perhitungan elevasi yang akan dilakukan ini begitu. Ini juga ada contoh yang lain begitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ini berkaitan dengan penggambaran. Oh maaf ini gambarnya nggak kelihatan ya. Nah ini. Jadi kan juga diminta untuk menggambar Pak Kontrol ya atau manhole ya. Jadi nanti juga salah satunya itu gambar potongan belintangnya. Di situ juga terdapat informasi terkait elevasi. Nanti juga ini diperolehnya dari perhitungan elevasi ini. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya nanti kalian bisa sesuaikan ya dengan kurang lebih dengan tampilan seperti ini. Jadi nanti bisa disesuaikan saja, dihitung dengan bantuan Excel gitu. Dari saluran tersier yang sudah dibuat atau direncanakan gitu ya. Ini misalkan punya saya kelompokkan ya tersiernya gitu. Nanti bisa diberi keterangan supaya mudah salurannya itu dari node mana ke node mana begitu dengan elevasi berapa ini yang sudah diperoleh dari interpolasi kemarin. Kemudian panjang salurannya berapa, kemudian S rencananya berapa dan juga S lapangannya diperoleh dari perhitungan interpolasi muka tanah tadi. Kemudian juga tambahkan kolom H air, H saluran, juga terkait dengan elevasi muka tanah hulu, muka tanah hilir, muka saluran hulu, muka saluran hilir, dan seterusnya hingga elevasi muka saluran hilir begitu ya. Nah, jadi di perhitungan elevasi ini itu ada 4 poin tadi ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah elevasi muka tanah yang diperoleh dari interpolasi. Yang kedua ada elevasi muka air, baik itu di hulu dan di hilir. Yang ketiga ada elevasi dasar saluran, baik itu hulu dan hilir. Selanjutnya ada elevasi muka saluran gitu. Nah, kemudian cara menghitungnya bagaimana? Jadi nanti bisa dibuatkan aja kolom seperti ini begitu. Untuk langkahnya itu bisa dilakukan dengan perhitungan kurang lebih demikian ya. Jadi perhitungan elevasi muka saluran itu jadi perhitungan elevasi ini itu didasarkan pada penarikan muka air saluran dari hilir ya sehingga ke hulu begitu. Nah, jadi nanti bisa dianggap kalau misalkan dilihat dari sini ya, dari gambar potongan memanjang ini sebenarnya elevasi muka airnya itu di apa? Di semacam ditelusuri begitu ya, dari hilir nanti hingga ke hulu dengan perhitungan seperti ini, misalkan kita mau menghitung elevasi muka air hilir begitu. Nah, itu bisa kita hitung, misalkan untuk muka air saluran paling hilir atau di outletnya ya. Misalkan outletnya ada dua, nanti juga dihitung 2 kali begitu, disesuaikan dengan jumlah outletnya masing-masing. Nah, elevasi muka air hilir itu bisa dihitung dengan elevasi dasar saluran hilir dan ditambah dengan tinggi air. Nah, sebenarnya
persamaan-persamaannya sangat sederhana begitu ya. Jadi saya rasa mudah, cuma nanti dengan bantu Excel bisa lebih cepat gitu. Yang penting tahu tahu maksudnya, tahu konsepnya seperti itu. Kemudian alternatif lain, misalkan elevasi untuk menghitung muka air di saluran hilir lainnya, itu bisa dihitung dengan atau disamakan dengan elevasi muka air hulu saluran setelahnya. Jadi misalkan ada seperti ini ya. Nah, jadi misalkan ada gambar tadi, nah seperti ini. Jadi misalkan arah alirannya itu ke kiri begitu ya, ke kiri layar begitu ya. Jadi itu bisa dilihat bahwasanya elevasi hulunya yang dari kiri itu sama dengan elevasi hilirnya saluran di sini. Jadi di sini itu di sini disama dengankan. Jadi semacam ditelusuri begitu dari hilir ke hilir, dari hilir ke hulu untuk me, ini ya, mengetahui elevasi muka airnya seperti itu. Nah, kemudian untuk elevasi muka air hulu itu bisa dihitung dengan elevasi muka air hilir tadi yang sudah didapatkan dari B, poin B, kemudian ditambahkan dengan panjang saluran, ya, ditambahkan dengan dikalikan dengan kemiringan rencana. Jadi nanti tahu perbedaan elevasinya itu berapa di hulu begitu. Nah, kemudian untuk dasarnya bagaimana? Untuk perhitungan dasarnya bisa dihitung dengan elevasi muka air saluran hulu ya dikurangi dengan tinggi air. Ini kalau yang hulu ya. Jadi kan mudah saja logikanya kan ya. Elevasi muka airnya berapa dikurangi tinggi air kan ketemu dasarnya berapa. Kemudian untuk dasar saluran hilirnya itu bisa dihitung ada dengan dua cara ya. Untuk saluran yang paling hilir itu ya dengan muka saluran hilirnya dikurangi dengan tinggi saluran misalkan. Nah, untuk yang saluran hilir lainnya itu bisa dihitung dengan elevasi muka air saluran di hilir dikurangi dengan tinggi tinggi airnya begitu. Nah, kemudian untuk perhitungan elevasi muka salurannya itu bagaimana? Nah, ini bisa dihitung juga dengan dua cara ya. Untuk yang paling hilir itu bisa dihitung dengan elevasi muka tanah hilir. Misalkan case saya ini yang paling primer, yang paling ya sorry, yang outlet itu kan primer ya itu sebagai gorong-gorong. Jadi bisa dihitung dengan tahu tanahnya itu, terus dikurangi dengan kedalaman pemasangan gorong-gorongnya itu berapa. Jadi ketahuan elevasi muka saluran hilirnya berapa. Kemudian untuk saluran hilir lainnya itu bisa dihitung dengan elevasi dasar saluran hilirnya ditambah dengan saluran atau tinggi salurannya begitu. Nah, ini adalah contohnya saja ya. Nanti saya kirim juga di Classroom, silahkan dipelajari gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Nah, semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan.